Jadi memang ada teknik yang mempercepat penyembuhan pada tindakan operasi SC ya, atau Section ya, yaitu dengan cara metode ERAS atau singkatannya itu Enhanced Recovery After Surgery. Dan akhir-akhir ini memang booming dia. Salah satu caranya yaitu adalah dengan mengedukasi pasien sih, itu intinya. Karena komponen dari ERAS itu yaitu mengedukasi pasien bahwa teknik ini dimulai dari preoperasi, intraoperasi, dan setelah operasi gitu. Jadi ada persiapannya gitu. Kemudian mencakupi juga pemilihan obat. Jadi kita akan memiliki teknik anestesi atau obat namanya itu multimodal analgetik. Jadi kita ada beberapa teknik tindakan terapi intervensi nyeri dengan dosis yang optimal dan gejala samping yang minimal. Manfaatnya ya, ini pertanyaannya bagus ya. Manfaat dari teknik metode ERAS itu adalah yang jelas pertama adalah pemulihan lebih cepat. Dulu tanpa metode ERAS pas tindakan SC dilakukan biasanya pemulihan lebih lama, bisa sampai 3-5 hari. Ternyata setelah diteliti dengan mempercepat pasien gerak lebih cepat gitu, itu mempercepat penyembuhan luka. Karena semakin lama dia dirawat di rumah sakit, semakin banyak expenses yang dikeluarkan, semakin banyak resiko untuk terkena infeksi dan menghindari resiko komplikasi seperti konstipasi, nyeri, kembung gitu ya. Itu juga bisa menghambat proses penyembuhan. Jadi yang pertama adalah mempercepat proses pemulihan, sehingga pada akhirnya pasien juga lebih meningkat kualitas hidupnya ya, karena dalam waktu beberapa hari saja dia udah bisa kembali beraktivitas. Untuk metode ERAS ini resikonya bisa dibilang minimal ya. Minimal. Kenapa? Karena itu kita memilih teknik anestesi yang multimodal analgetik. Artinya kita akan memakai beberapa obat tetapi dengan dosis yang optimal. Jadi tidak berlebihan dan menyebabkan resiko gejala samping yang sangat minimal. Tapi memang tetap sih ERAS ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya dari obat, contohnya karena kita memberikan obat morfin, jadi mungkin ada resiko gatal-gatal, pruritus, atau mual gitu. Tapi biasanya itu sangat minimal, karena dosis yang kita pakai pun cukup minimal sih. Pertama-tama mungkin ya dia harus mempersiapkan diri dulu ya, karena memang tindakan operasi itu sendiri merupakan suatu hal yang mungkin bagi kebanyakan ibu-ibu suatu hal yang asing ya, atau mungkin membuat khawatir juga. Jadi ya persiapkan mental dan pikiran ya. Tapi memang tindakan SC itu sendiri udah relatif aman pada kebiasaannya ya, sudah merupakan hal yang biasa sebenarnya. Ditambah dengan persiapan lebih ke edukasi sih, supaya dia tahu dan bisa mengikuti program ERAS ini. Persiapannya apa, intraoperasinya bagaimana, apa yang akan terjadi dan apa yang bisa dilakukan dia gitu. Contohnya kita biasa mengedukasi pasien ERAS setelah 6 jam urin kateternya sudah dicabut, dia sudah bisa mulai duduk ya, mulai perlahan berdiri. Nah, tapi itu semua dilakukan step by step apabila tidak ada keluhan seperti pusing dan mual. Biasanya kita lakukan ERAS ini pun ada indikasinya ya, nggak semua bisa di ERAS. Contohnya pasien-pasien dengan pendarahan intraoperasi gitu, biasanya kita nggak lakukan ERAS juga gitu, karena tentu pemulihannya akan lebih lama ya kalau yang dengan pendarahan gitu atau komplikasi intraoperasi gitu. Oh iya, contohnya pada pasien-pasien dengan PEB atau hipertensi di kehamilan, biasanya kita nggak lakukan ERAS sih, ya, karena kita tahu pasien-pasien seperti ini
tidak bisa langsung cepat untuk ya duduk atau gitu, karena mempertimbangkan tekanan darah ya, atau ada riwayat pendarahan di intraoperasi ya yang membutuhkan pergantian darah seperti transfusi, biasanya kita tidak lakukan ERAS ya.